Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah berikan kita nikmat yang cukup banyak, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita diberikan kesempatan untuk hadir di sekolah ini. Ini merupakan nikmat yang tak terhingga. Baik, pada siang ini kita melanjutkan pelajaran tasrif kita. Terakhir kita telah latihan di halaman 11, ya kan? Udah sampai juga menerjemahkan ke bahasa Arab. Itu PR-nya itu ya, PR ya kan? Menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi kalian membuat bahasa Arabnya yang ringkas sebenarnya. Jadi jangan kalian bingung, saya telah makan. Itu sebenarnya satu kata saudara ya. Nah, diam, ya jangan. Jadi sesuai dengan tasrif yang lalu kita gunakan. Kataba, kataba, katabu. Tinggal kuncinya apa? Kalian mengetahui bahasa Arabnya makan itu apa. Itu aja sebenarnya. Makan itu apa? Hah? Iya, terjemahkan. Hah? Kalian juga perlu kan supaya kalian paham. Ya. Baik, itu kalau nanti pun nggak apa-apa kerjakan, nggak harus sekarang. Itu nanti aja dikerjakan. Sekarang kita biar ada materi kita ya, halaman 12, perhatikan. Tasrif fi'il madhi ma'lum min ma'ad dhamir, ma'ad dhamair. Tasrif fi'il madhi bersama dhamir. Jadi di sana ada dhamir, ada fi'il madhinya. Misalnya huwa dhahaba, huma dhahaba. Padahal artinya sama aja gitu kan. Di dhahaba itu sudah ada huwa. Di dhahaba sudah ada huma artinya. Kemudian dhahabu tidak pun ada humnya, dia gak ada masalah. Tetap sudah ada arti dhahabu. Nah, kalau kalian bertanya-tanya misalnya, jalisat ngapain dibikin lagi ada domirnya? Kan begitu. Ada huwa, ada huma, ya kan? Huwa dhahaba, huwa apa lagi misalnya? Huwa jalasa, apa lagi? Huwa akala, ana akulu kayak tadi kan. Kenapa pakai anah lagi, Ustaz? Kalau sudah ada artinya, di dalam akulu sudah ada ana sebenarnya kan begitu. Nah, apalagi anamu apa artinya? Saya tidur. Nah, baik. Di sini juga perlu disampaikan kepada kalian semua ya. Apa sih fungsi daripada domir itu? Nah, domir dalam bahasa Arab itu kan adalah kata ganti kan gitu kan. Baik kata ganti orang pertama berarti ana atau nahnu, atau kata ganti untuk orang kedua berarti anta. Anta laki-laki, anti untuk perempuan. Untuk jamaknya antum, untuk perempuan antunna. Ada kata ganti untuk orang ketiga. Itulah dia huwa. Orang pertama berarti kita sendiri orangnya. Orang yang kedua itu adalah lawan kita. Lawan bicara kita, mukhatab namanya. Yang hadir sama kita. Kayak Ustadz mutakalim namanya. Orang pertama. Kamu di sini adalah orang kedua namanya mukhatab. Karena banyak dia berarti antum. Nah, Ustaz pantas mengatakan kalian antum. Tapi kalau Firdaus bilang Ustaz antum kalau gini-gini enggak cocok. Kenapa? Karena antum untuk banyak. Nah, ini harus dipahami baik-baik. Kenapa? Umumnya orang-orang ikhwan yang udah ngaji sering menggunakan ana, antum, kan begitu kan? Tetapi enggak tepat penggunaannya. Sekali lagi tegaskan,
Jangan kalian sudah ngaji misalnya tapi sering menggunakan bahasa Arab tapi salah penempatan. Antum jangan gitu lah, malah sendirian dia gitu kan nggak cocok dia. Antum kalau ngapain ana, dia sendirian orangnya. Misalnya sama Ihsan gitu kan, ngomong lah, antum gimana kalau gini-gini, padahal sendirian. Padahal dalam bahasa Arab antum, anta, ya kan? Biasanya orang kayak gitu kan, antum. Kalau ustadz, iya, antum kalau mau bisa tasrif ini, antum harus banyak mengulang-ulang. Pas kan? Pas, karena antum untuk banyak. Paham ya? Sampai sini ya? Paham ya? Nah, jadi penggunaan domir harus tepat. Jangan salah-salah tempat lagi. Jadi mulai hari ini yang udah paham masalah domir, jangan lagi bilang sama kawannya antum kalau sendirian. Tapi anta bilang. Ya kan? Tapi selama hari ini kan kayak gitu orang. Yang udah mulai ngaji pasti antum. Padahal satu orang ya dia kawannya, atau dua orang. Berarti antum mah. Bukan lagi antum atau anta. Itu yang betul penggunaannya. Baik. Jadi bahasa Arab ada domir namanya ya kan. Domir itu kata ganti. Jadi misalnya domir ya kan, ad-domair. Misalnya adalah huwa ya kan. Domir itu. Domir ini fungsinya adalah untuk namanya al-hasr. Al-hasr. Nampak ya? Kemudian ada namanya lagi takkid. Atau taukid lah ya, atau taukid. Apa dua makna ini? Siapa yang tahu? Apa makna al-hasr dan apa makna taukid? Itulah fungsi daripada domir. Al-hasr adalah pembatasan. Taukid adalah penegasan. Jadi kalau kita artikan di sini, huwa dhahaba. Huwa zahaba. Ya, huwa zahaba. Coba kita artikan dengan dua-dua ini. Hanya dialah zahaba yang pergi. Hanya dia taukid, dia penegasan, hanya dialah zahaba yang pergi. Dibatasi, selain dia nggak pergi. Kayak gitu maksudnya. Paham sampai sini? Paham? Hanya dialah yang makan. Berarti selain dia nggak makan. Kan gitu kira-kira. Dibatasi, al-hasar namanya. Taukid, ditegaskan. Cuma dia, yang lain nggak ikut gitu kan. Cuma dia yang pergi, yang lain tinggal. Gitulah kira-kira kalau maknanya. Hanya dia yang pergi. Makanya ditambah huwa. Jadi kalaupun tidak ada huwanya, tidak masalah sebenarnya. Artinya sudah ada di situ. Zahaba arti tanpa ada huwa ya. Perhatikan, jangan salah-salah dengar nanti. Perhatikan, ini penting kali. Tanpa ada huwa misalnya, zahaba, ia telah pergi. Tetapi kalau ada huwa, hanya dia yang telah pergi. Itu dia. Biar perbedaannya. Paham ya sampai sini ya? Nah. Ana akulu. Hanya saya yang makan. Kalian udah kenyang maksudnya. Kan puasa gitu kan. Dan lain-lain. Contoh seperti itulah. Jadi kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala sering menggunakan domir. Apa? Menggunakan domir dalam beberapa ayatnya. Contoh, apalah bahasa Arabnya dalam Al-Quran ya? Merekalah orang-orang yang beruntung. Ada kan? Dan surah apa itu? Surah apa? Ayo. Ulaika muflihun. Nah, gitu ya. Kita tanpa hum. Mereka itulah orang yang beruntung.
Tapi Allah sering menambahkan domir. Nah, padahal arti ini sudah ada di sini. Mereka itu. Ini juga mereka artinya, sama mereka. Mereka, hanya mereka yang beruntung. Mereka itu hanya mereka yang beruntung. Begitu cara mengartikannya. Macam apa gitu kan? Penegasan pokoknya. Mereka itu hanya mereka yang beruntung. Dibatasi, yang lain tak selamat semua. Dalam surah Al-Baqarah itu kan? Di awal-awal Al-Baqarah. Tentang apa itu kisahnya itu? Ayat ke 5 atau 6? 6 ya? Tentang apa itu? Oh, sampai tidak, belum sampai itu. Masih halaman pertama itu. Setelah alif lam mim terus ke bawah, ya kan? Terus jumpa nanti ini. Wa ulaika humul muflihun. Setelah Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman itu apa? Mereka beriman dengan yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Bukan. Nah, hari kiamat yang gaib itu kan. Apalagi menunaikan sholat, zakat dan lain-lain. Terakhir apa? Allah kasih wa ulaika humul muflihun. Mereka itu hanya mereka lah yang beruntung. Jadi kalau dia enggak berpercaya kepada masalah yang gaib, tidak sholat misalnya, maka orang itu kebalikannya. Berarti orang-orang yang celaka. Dalam ayat halaman keduanya nanti, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Kebalikannya tadi, orang-orang yang enggak mau sholat misalnya, apa ujungnya? Azab yang pedih. Seperti itu. Ngeri enggak itu? Makanya kalau kita paham bahasa Arab, luar biasa itu. Kita pun membaca Quran, menggigil kita, badan kita. Iya, menggigil badan kita mendengarnya. Makanya kata Allah dalam Al-Anfal, apabila dibacakan Al-Quran kepada orang yang beriman itu, bergetar hatinya. Bergetar hatinya. Dan bertambah keimanannya. Hari ini orang-orang kita dibaca Al-Quran biasa saja, nggak ada pengaruhnya kan, nggak semakin baik dia. Kenapa? Nggak paham dia maknanya, nggak paham domir ini kayak mana kan gitu. Makanya domir ini perlu sekali. Nampaknya sepele masalah domir. Nah, begitu kira-kira ya. Baik, sekarang coba kita lihat tamrin. Nah, tamrin al-awwal. Astagfirullah, istighfar rasya. Latihan yang pertama, sarrifil af'al al-atiyah. Tasrifkanlah fi'il-fi'il yang berikut ini. Huwa jalasa. Ya. Berarti tasrifkan sama domirnya. Ada huwa jalasa. Berarti nah, sekarang langsung. Coba sekarang yang apa? Yang di atas seperti yang tadi. Tasrif fi'il madhi ma'lum. Iya. Sekarang coba si Apiciana pula adiknya. Si Paris. Nah, Paris coba kamu bikin sekarang yang dua orang. Ini kan huwa. Seperti yang di atas. Huwa dhahaba, huma dhahaba. Sekarang yang keduanya. Huma jalasa. Bagus. Berikutnya Rehan yang ketiga. Iya, jalasa. Hum jalasu. Betul, ya. Kemudian berikutnya siapa namanya? Easy. Iya. Yang itu. Yang apa namanya? Ghaibah. Iya. Yang ghaibah apa namanya? Berarti perempuan. Ghaib laki-laki. Ghaibah perempuan. Hiya. Perhatikan baik-baik. Yang di atas. Iya jalasa. Iya jalasa. Perhatikan ini nomor baris kedua. Baris kedua ini.
Nah, ini hiya dhahabat. Sama kan? Hah? Hiya. Perhati barisnya. Ah, hiya. Ini katanya jalasa. Iya, dirubah. Hiya jalasat. Sebenarnya mudah, cuma kan nggak fokus tadi kan, mana-mana pikiran kalian gitu kan. Mudah, tinggal disamain aja nya, itu kan. Berikutnya si ya Rasha. Huma zahaba sekarang. Huma jalasa. Berikutnya Arib. Hunna zahabna. Hunna jalasna. Betul. Berikutnya ya Firdaus. Anta jalasta. Itu kan. Beda aja ya, jalasta. Berikutnya Ihsan. Iya, Ihsan. Antuma zahabatuma. Jalasa ya. Antuma jalastuma. Berikutnya Rasha. Antum jalastum. Apa arti itu jalastum? Tiba-tiba orangnya nggak nanya arti ya, tiba-tiba saya nanya arti. Antum jalastum berarti kalian duduk, itu aja artinya. Kalian telah duduk maksudnya. Bagus. Berikutnya si Rizky. Anti jalasti. Berikutnya antuma jalastuma. Ya. Yang jamaknya 6. Itu antunna zahabatunna, sama kan? Antunna jalastunna. Berikutnya Wan. Hah? Ana jalastu. Berikutnya Rifki. Nahnu jalasna. Panjangkan ya. Nanti kalau dia jalasna bisa dua, bisa maknanya yang ini zahabna. Jalasna sama kan? Sama itu, hati-hati. Panjangkan. Nahnu jalasna. Jalasna berarti untuk jamak perempuan. Sudah. Sekarang rambung lagi. Berikutnya huwa roja'ah. Yang belum? Fauzan? Huwa roja'ah sama ya. Coba yang keduanya. Huma roja'ah. Panjang, ya kan? Berikutnya hum roja'u. Lagi sambung. Hiya roja'at. Sambung. Huma roja'ah. Berikutnya hunna roja'ah. Udah boleh apa nih? Terus lanjut. Nah, lanjut terus. Lanjut lagi, terus. Belum. Antum jatuh. Lanjut. Jangan salah. Anti roja'ah. Lanjut. Yang mana itu? Setelah anti apa? Ulangi. Antum roja'ah. Terus lanjut. Rizky. Antun roja'ah. Lanjut lagi. Belum kan? Udah. Apa? Ana roja'tu. Lanjut. Nahnu roja'na. Panjang kan? Itu tuh kodehnya. Beda sama yang di atas sini. Zahabna, roja'na. Kan sama itu. Zahabna. Sama nggak? Sama. Bedanya apa? Panjang. Zahabna untuk kami. Terakhir. Lanjut. Huwa, huma, kataba. Lanjut. Hum, katabu. Lanjut, Pak Ustaz. Iya, kataba. Lanjut. Lanjut lagi. Sini sekarang. Faris.
Antunna katabna. Naam, lanjut. Anta katabta. Lanjut. Antum katabtuma. Antuma katabtuma. Lanjut. Antum katabtum. Lanjut lagi. Anti katabti. Lanjut terus. Terus. Tuma katabtuma. Lanjut. Antunna katabtunna. Lanjut. Katabtuma. Hah? Lengkap domirnya. Ana katabtu. Hah? Ana katabtu. Ana kata butuh. Terakhir, Rizky. Nahnu katabana. Dan yang lain-lain kata sama seperti itu. Yang namanya fi'il madhi tinggal dikiaskan aja. Tinggal kiaskan saja. Sama semua. Baik. Barakallahu fikum ya. Itulah materi kita hari ini tentang fi'il madhi bersama dhamir. Hah? Apa? Yang mana? Ini. Ini huruf dal. Kepanjangan.